Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Abelia Marta Kristianti dari kelas 1B Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan tentang salah satu jurnal yang berjudul Public Opinion Analysis for Moderator Religious Social Media Data Mining Approach. Di sini dijelaskan bahwa analisis opini publik untuk moderator agama, pendekatan penambangan data media sosial. Di jurnal ini terdapat jurnal Sinta 2 dan penulisnya pada jurnal ini yaitu Muhammad Mumdovi, Ilyas Supena, Mafrodin, Abdul Karim, dan Solahuddin. Baik, kita langsung saja masuk kepada bagian abstrak. Di abstrak ini dijelaskan pada abstrak ada bagian purpose, method, result, implication, dan originality. Yang pertama yaitu purpose. This paper aims to elaborate discover of religions, moderation on social media in terms of perception of netizens responding to the values of religious moderator. Yang di sini dijelaskan bahwa tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial, ulasan dari persepsi warganet dalam menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua, kita masuk pada bagian method. This study has text meaning to interpret and categorize comment from Twitter about the values of moderation. In addition, sentiment analysis used to capture the number of positive and negative words in each tweet. Data analysis was used to extract and explore the dominant Twitter use emotion around the values of moderation. Di sini dijelaskan pada metode ini, penelitian ini menggunakan text meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Selain itu, analis sentimen digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap tweet. Analisis data menggunakan untuk menginteraksi dan mengeksplorasi emosi penggunaan Twitter yang dominan seputar nilai moderasi. Lanjut kita pada bagian result atau hasil. Sentiment analysis result indicate the variance of Twitter use public participation in providing perception of religious or religious moderation values. The variance of public's view of Twitter use on the issue of religious moderator contains now that positive sentiment is higher than negative sentiment. Di hasil ini dijelaskan bahwa analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat penggunaan Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi tampilan masyarakat menggunakan Twitter terhadap isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Lanjut kita bagian implication. This research contributes to the study of religious moderator more broadly by understanding now social media use practice and knowing now machine learning. Text meaning can help better understand concepts related to the practice of moderation. Di bagian implikasi ini, penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana persepsi penggunaan media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning dapat membantu nilai lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Kita lanjut pada bagian originality atau orisinalitas. Originality yaitu this study presents a new methodology and analytic approach to investigating moderate religious in social media
conversation which bring together a multidisciplinary knowledge of technology, data science, and religious study. This series is the first study that used data mining approach to public opinion analysis for moderate religions in Indonesia. Di sini dijelaskan pada originalitas, yaitu studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analisis untuk menyelidiki moderat agama dalam percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin dan teknologi ilmu data dan studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data mining untuk menganalisis opini masyarakat terhadap agama moderat di Indonesia. Lanjut, kita akan masuk pada bagian introduksi, yang di sini ada 8 paragraf. Yang paragraf pertama ini, Indonesia is actively campaigning for Islam as a friendly, humanist, and tolerant religion. Abuza 2006, Faik and Francisca 2018, Juba et al. 2021, Tahiri 2019. This campaign is considered necessary because Indonesia has the traits of a pluralistic society, both in terms of ethnicity, language, and religions. Although Islam is the majority religion, other religions also live and thrive in Indonesia. They have the right to freedom to practice religions according to their belief. Di sini, pada paragraf pertama ini dikatakan dan dijelaskan bahwa Indonesia aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleransi. Dikatakan pada Abuza 2006, Faika dan Francisca 2018, Juba et al. 2021, dan Tohirin 2019. Kampanye ini dinilai perlu karena Indonesia memiliki diri masyarakat yang majemuk, baik suku, bahasa, maupun agama. Meski Islam merupakan agama yang mayoritas, namun agama lain juga berkembang dan hidup di Indonesia. Mereka mempunyai hak untuk mengamalkan sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Lanjut, kita menuju ke paragraf yang kedua. Amid this plurality, Indonesia faces the challenge of the plurality of internal religious understanding of Islam itself. Khairul Jinal 2017, Wahid 2006. The plurality of understanding is marked by the emergence of religious schools such as Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, and so on. Burhani 2020, Chaplin 2018, Rubaidi 2011. This diversity of understanding then gave birth to two types of religions understanding that are both extreme. On the one hand, there is a fundamentalist religion understanding, while on the other hand, there is a liberty religion understanding. Majid 1998, Rovani 2015, Supena 2021, Unggureanu 2008. Fundamentalists could understand the Al-Quran and Sunnah actually and guiltily, both in the field of faith and social interaction. As a result, they treat on Muslim or group outside them values entirely different from fundamentalists. Liberal Islam understand the Al-Quran rationally, contextually, and productively, so that it gives birth to a product of understanding that is different from the understanding of the mainstream of Muslim. Their understanding of the Al-Quran and Sunnah has gone beyond and text, but is based on the moral message of the text. As a result, their understanding can pursue the meaning and nature of religion for ordinary people. Dalam paragraf kedua ini dijelaskan bahwa di tengah pluralitas tersebut, Indonesia mampu menghadapi tantangan pluralitas agama dan paham
agama interaksi sosial itu sendiri. Prioritas agama tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran mazhab seperti Sunni, Wahabi, Ahmadiyah, Salafi, Syiah, dan seterusnya. Keberagaman pemahaman inilah yang kemudian melahirkan dua jenis aliran atau paham yang sama-sama ekstrim. Di satu sisi terdapat paham keagamaan fundamentalis, di sisi yang lain muncul keberagamaan yang liberal. Aliran fundamentalis ini memahami Al-Quran dan Sunnah secara kaku baik dalam bidang akidah maupun interaksi sosialnya. Akibatnya, mereka yang merupakan non-muslim atau kelompok di luar dirinya secara tidak toleran. Berbeda dengan Islam fundamentalis. Dalam liberal memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produktif, sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman para umat agama Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah melampaui teks, namun didasarkan pada pesan moral teks. Akibatnya pemahaman mereka ini bisa mengaburkan makna dan hakikat bagi agama Islam dan masyarakat awam lainnya. Lanjut kita pada bagian paragraf yang ketiga. In this portion, Indonesia is interested in conducting counter against intolerant religious discipline on the one hand and liberal ones on the other, namely a more moderate understanding model. This moderate religious understanding of Islam developed in Indonesia under the name Islam Nusantara atau NU and Progressive Islam Muhammadiyah. This counter discourse strategy is a challenge because the Islam movement with an intolerant paradigm use social media to campaign for its teaching. The preferred one of the steps in carrying out a counter discourse strategy is to convey ideas and opinion about moderate Islam status on social media. Pada paragraf yang ketiga ini dijelaskan dalam posisi Islam tertarik untuk melakukan konvensi atau wacana terhadap wacana toleransi agama di satu sisi liberal, di satu sisi lainnya yaitu model pemahaman yang lebih moderat. Paham-paham Islam moderat ini di Indonesia ini dengan nama sebutan Islam Nusantara atau NU dan Islam Progresif Muhammadiyah. Strategi kontra wacana ini menjadi salah satu tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma toleran menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ajarannya. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam melakukan strategi kontra wacana adalah dengan menyampaikan pendapat atau ide tentang status Islam moderat di sosial media. Lanjut kita pada bagian paragraf yang keempat. Discourse strategy is essential because online media is determining variable among religions, habitation, education, welfare, nationalism, identity, and social inequality. Direct online media expose has success in hiding the religious conviction of the Muslim audience to be more moderate, while others are simultaneous and indirect. Into other words, a person's religiosity is influenced by the experience of religious habitation in the social politics experiment of the community, not only influenced by the various of the religious teaching or doctrines. One of them is the influence of habitation in utilizing social media, which is its proof to treat preference of religious understanding both about family, social, and political life, excluding aberrations in worship. The latter
the online duration and the more media content that is accessed, it is possible for a person to experience a change in understanding from conversations to moderate experience for the millennial generation in Indonesia. Pada paragraf 4 ini dijelaskan bahwa strategi wacana menjadi penting karena adanya media sosial menjadi variabel tertentu antara pembinasaan agama, pendidikan, kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan sosial. Paparan strategi wacana menjadi penting karena media sosial terdapat penentu antara pembinasaan agama, pendidikan, identitas nasional, kesejahteraan, dan kesenjangan sosial. Paparan media online ini secara langsung berhasil mengubah konservatisme agama khalayak muslim menjadi lebih moderat, sementara yang bersifat umum atau bersifat tidak langsung selimutan. Dengan kata lain, religiulitas seorang dipengaruhi oleh pengalaman pembinasaan beragama di lingkungan sosial, politik, dan masyarakat, tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrinnya agama saja. Salah satunya adalah pengaruh pembinasaan dan pemanfaatan media sosial secara langsung mengubah preferensi pemahaman agama, baik tentang keluarga, kehidupan sosial, dan politik, terutama dalam beribadah. Semakin lama durasi online, semakin banyak konten media yang sangat luas, maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengalami perubahan pemahaman dari konversi menjadi moderat, khususnya bagi generasi milenial di Indonesia ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada paragraf yang kelima. Di sini dijelaskan bahwa based on research by Fiction and Mr. Adam Legend is Indonesia social media space and vulnerable to social conflict. The potential for conflicts in the social media space is exacerbated by the spread of fake news, hoax, malicious gossip, and pernicious hate speech. Meanwhile, the research forward by Sunarto also confirmed that social media has an impact on the development of religious radicalism. Through social media can be as for both countries and descriptive purpose. It is said to be contradictive if the religious content on social media is educative, shouting, and creates harmony among human beings. Social media will be discouraging while the religious context contained in the media spreads hoax, hate speech, and intolerance. Therefore, the counter discourse strategy is essentially because religious content on the social media is dominated by intolerant ideology. Mainly moderate and tolerant Islamic religious discourse are sinking under the domination of intolerant religious discourse. At the same time, internet use in Indonesia are influenced by the way, as a result, most internet users quickly access this intolerant religious content. Pada paragraf yang kelima ini dijelaskan bahwa agama di ruang media sosial Indonesia ini rentan terhadap kasus konflik sosialnya. Potensi konflik di dalam bidang sosial atau ruang media ini dengan penyalahgunaan atau penyebaran berita hoax, gosip jahat, dan ujaran kebencian lainnya yang dipersonalisasikan. Sementara itu, penelitian yang dikemukakan oleh Sunarno yang menegaskan bahwa media sosial berdampak terhadap perkembangan radikalisme agama. Dengan demikian, media sosial dapat digunakan tujuannya untuk konstruktif dan deduktif. Dikatakan
kerukunan konstruktif jika konten agama di sosial media bersifat edukatif, menyejukkan, dan menciptakan antara umat manusia. Media sosial akan menjadi deduktif ketika konteks keagamaan yang terkandung dalam media sosial ini tersebut menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi. Oleh karena itu, strategi konteks kontra wacana menjadi penting karena konteks agama di media sosial didominasi oleh ideologi intoleran. Sementara itu, wacana agama Islam yang moderat dan toleransi yang semakin terpupuk di bawah dominasi wacana agama yang toleran. Pada saat yang sama, penggunaan internet di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Alhasil, sebagian besar pengguna internet yang cepat dan yang mengakses agama yang diintoleransi ini. Lanjut, dikatakan pada paragraf yang ke-6 juga, based on a report released by VR Social, a British company in collaboration with Hootsuite, active social media users in Indonesia as of January 2021 decreased by 6,3%, or the equivalent of 10 million users compared to January 2020, when viewed from the total population of Indonesia. Around 274,9 million people of them are activity on social media. Mainly, it is now that the letters in Indonesia introduced have received interestingly of Indonesia 1.700 million active social media and 1.000 via mobile devices or smartphone. Another fact is that VR Social and Hootsuite and that the average Indonesia social media use could spend up to 3 hours and 15 minutes per day. In June of the age of social media use, this report now that resident in the 25-34 just 8 minutes. After that, the age group is 18-24 years. In the report, VR Social and Hootsuite also analyzes the social media platform used the most in the past month by interest use from 16-64 years old. Among the active Facebook media social platform, YouTube component the top position. They are followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Dikatakan pada paragraf yang ke-6 ini, dijelaskan bahwa berdasarkan laporan yang dirilis VR Social, perusahaan asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, penggunaan aktif pada media sosial di Indonesia ini per Januari 2021 meningkat sekitar 6,3% atau sekitar 10 juta penggunaan dibandingkan pada tahun 2020 di Januari. Jika dilihat dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 274,9 juta jiwa, kemudian menjadi 1,8% diantaranya aktif di media sosial. Sementara itu, yang aktif pengguna internet Indonesia kini diketahui secara tercapai pada angka 202,6 juta. Menariknya, dari 170 juta pengguna aktif di media sosial di Indonesia, 168,5 juta mengakses melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar. Fakta lainnya, VR Social and Hootsuite menyebutkan rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia ini menghabiskan waktu hingga 3-14 menit atau per hari. Dari sisi ini, penggunaan usia di media sosial menunjukkan laporan bahwa penduduknya rentan pada usia 25 tahun sampai 34 tahun mendominasi. Sementara itu pada kelompok 18 sampai 24 tahun, dalam laporan ini VR Social and Hootsuite juga menganalisis platform media sosial yang paling banyak digunakan dalam sebulan terakhir oleh penggunaan internet berusia 16 sampai 64 tahun.
Di antara platform media sosial ini diantaranya yaitu YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter yang menempati pada posisi teratas. Lanjut pada paragraf yang ke-7, mainly internet users have resulted in intensive interaction and communication through social media in Indonesia. Evni 2012 is that social media often present religious narratives that are free of access and are often used by certain groups to offer confidence and thrive in the trendy politics market by diminishing access to religious interpretation, shifting religious understanding, strengthening individualism, and checks from pluralities into tribalism. On the other hand, Rahmatullah said that the trend of yearning for information on religious moderation on the internet has not yet reached a high level of internet as and not consistently throughout Indonesia. This confidence impressed that efforts to promote the idea of religion moderate on the internet still need to be campaigned again. Pada paragraf yang ke-7 ini dijelaskan banyak pengguna internet mengatakan bahwa interaksi dan komunikasi yang intensif melalui media sosial di Indonesia. Ini juga menyoroti bahwa media sosial ini kerap menyajikan narasi keberagamaan yang bebas akses dan kerap digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menumbuhkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dengan adanya berkurangnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, pergeseran otoritas agama, menguatnya individualisme dan perubahan dari pluralisme. Di sisi lain, Rahmatullah juga mengatakan bahwa tren pencarian informasi moderasi agama di internet masih belum mencapai tingkat peminat yang tinggi dan belum menjadi secara merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa upaya untuk mempromosikan gagasan moderasi beragama di internet masih perlu dikampanyekan kembali. Selanjutnya di paragraf terakhir pada paragraf ke-8, based on this consideration, the study will examine now how the discourse of Islamic moderation is present in social media in Indonesia. The social media chosen in this study is Twitter. In order to track the influence result of the predictions and analysis of user sentiment was carried out on comment from mainstream social media accounts in Indonesia use one of the data mining methods, namely text mining. This method is used to extract information from social media by identifying and exploring existing patterns using text mining to find out the grouping of our opinion regarding religious in moderation in Indonesia. Di paragraf yang terakhir ini dijelaskan berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana wacana moderasi Islam hadir di Indonesia di sosial media di Indonesia. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter. Untuk memperkuat isi empiris dan persepsi pengguna, dilakukan analisis sentimen pengguna terhadap komentar akun media sosial mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data mining, yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik, menggunakan text mining untuk mengetahui pengelompokan terhadap penggunaan data moderasi beragama di Indonesia. Nah, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam jurnal yang berjudul Public Opinion Analysis from Moderated Religious Social Media Data Mining Approach. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.